Meskipun Haikal sudah menceraikan saya, bukan berarti kamu bisa bebas menjadi piaranya Haikal. Astagfirullahaladzim. Mbak, saya ini bekerja di sini. Saya nggak ada maksud apa-apa sama Mas Haikal. Kamu jangan sok pinter deh. Lagi pula saya nggak akan tertipu kok dengan penampilan kamu yang so religius. Kamu dan Haikal juga kan bukan malaikat. Gue adalah mantan istri Aldo yang pernah disakiti dia. Aldo itu pintar sekali memikat perempuan. Jadi lo harus hati-hati. Karena gue nggak mau lo jadi korban Aldo yang kesekian kalinya. Kembalikan kalung itu sama Dewi. Karena kamu juga bukan siapa-siapa saya. Kita udah bercerai. Ya, kita memang sudah bercerai. Tapi kamu harus ingat, saya tidak akan pernah menghentikan tuntutan saya atas harta gonogini yang sudah menjadi hak saya. Jangan-jangan kamu yang mempengaruhi Vera. Kamu bilang apa sama dia, Tisa? Saya bilang Aldo adalah seorang playboy yang suka main perempuan. Bahkan meninggalkan saya demi perempuan lain. Ron. Maafin gue ya, Ron. Ternyata gue gak bisa jauh dari lo. Gue udah berusaha ngebenci lo, tapi gak bisa. Gue ingin selamanya bersama lo, Ron. Lo maafin gue ya. Selama kamu menjadi istri saya yang sah, kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan Roni. Karena itu melanggar hukum, Sophia. Terserah Mas Abi. Pokoknya Sofia akan menentukan jalan hidup Sofia sendiri, walaupun itu melanggar hukum. Sophia! Sophia! Lebih baik sekarang kamu pergi dari kehidupan aku untuk selama-lamanya. Karena aku gak mau mengalami nasib seperti perempuan lain. Ditinggal dan sakit hati karena kamu gak pernah berniat tulus untuk mencintai aku. Bibi! Bibi tolong usir orang ini dan kunci pintu supaya dia tidak bisa masuk lagi ke rumah ini untuk selama-lamanya. Vera. Mas Aldo. Vera. Saya itu nggak pernah rela, Pak, kalau perempuan munafik itu merebut Haikal dari saya. Kalau saya nggak sabar-sabar udah saya habisi dia. Jangan emosi. Salah-salah bisa masuk penjara nanti. Ya sekarang saya harus gimana dong, Pak? Sebagai mantan istrinya Haikal aja saya tidak mendapatkan apa-apa. Masa perempuan itu dengan mudah dia bisa mendapatkan apa yang dia mau? Belum lagi kalau setiap kali saya pojokkan tuh perempuan, Haikal selalu membantu dia. Sebagai wanita, kamu harus mengerti bagaimana membuat sakit hati perempuan dan emosi. Bikin si Dewi itu sakit hati, biar dia meninggalkan rumah Haikal. Atau kamu teror dia, sehingga dia ketakutan luar biasa. Membuat dia ketakutan. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Ya. Saya sebagai papanya sudah banyak dikecewakan. Makanya kamu paling tidak membantu papa untuk sedikit memberi pelajaran dia, biar sakit hati dia. Iya, Pak. Biar Haikal itu sebagai laki-laki jangan terlalu sombong dan juga so alim. Ya, betul. Yuk, bersulam. Abimanyu nggak mau ngecerain lo. Brengsek. Udah deh, Ron. Lebih baik lo gak usah mikirin itu dulu. Mendingan sekarang kita nekat kawin. Sophia, sebrengsek-brengseknya gue nggak mungkin nikah sama istri orang. Kalau lo ketahuan punya 2 suami, nama baik lo sebagai istri gue juga pasti bakal hancur. Gimana nasib anak kita nanti, Sof? Ron, lo gak usah nambah masalah baru. Tapi ini menyangkut harga diri gue sebagai cowok, Sof. Anak yang di perut lo pasti bakalan bangga kalau dia tahu kalau gue sebagai bapaknya berani bertindak jantan. Lo gak usah bercanda deh. Yang penting gak ketahuan kan?
Gue juga udah capek berurusan dengan polisi. Ron, lo gak usah nekat, please. Percayalah sama gue, Sof. Roni! Assalamualaikum warahmatullahi. Abi, Assalamualaikum, Ma. waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Tadi Sophia ke kantor Abi, Ma. Terus kamu nggak ajak pulang Sofi sekalian? Sophia masih nekat minta cerai, Ma. Dia ngotot mau nikah dengan Roni. Abi, Sofi itu kan masih istri kamu, Nak. Dan agama melarang keras seorang wanita bersuami menikah dengan laki-laki lain. Itu dia yang membuat Abi serba salah, Ma. Pokoknya Mama nggak setuju. Mama nggak setuju kalau kamu menceraikan Sofi dengan begitu mudahnya. Kecuali kamu sudah punya rencana dengan perempuan lain. Ma, saat ini yang ada di pikiran Abi cuma Sophia, Ma. Ma, Laras minta tolong Abi ke rumahnya. Laras? Berarti selama ini kamu masih berhubungan diam-diam dengan Laras? Ma, antara Abi dan Laras nggak ada hubungan apa-apa. Abi hanya khawatir karena Laras tinggal bersama adik iparnya yang ingin mencelakakan dia, Ma. Abi, itu sudah bukan jadi urusan kamu lagi. Nggak ada salahnya kan menolong orang. Mama percayakan sama Abi. Dan Mama juga tahu sendiri gimana pribadinya Laras. Abi pergi dulu ya, Ma. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kayak suaranya Mas Abi. Laras. Laras, buka pintunya. Laras. Ini Mas Abi. Silakan masuk, Mas. Mas, Laras takut, Mas. Ternyata selama ini Mas Badra adalah buronan dan dia ditangkap polisi, Mas. Iya, sudah 2 hari ini Saru dan Kalaras menerima telepon misterius dan mengancam ingin menyakiti Kalaras. Laras, kamu udah lapor ini ke polisi? Laras nggak berani. Mereka mengancam kalau Laras lapor polisi, nanti nyawa Laras dan Sahrul akan terancam, Mas. Apa sih mau mereka sebenarnya? Laras juga nggak tahu. Tapi mereka ingin Laras pergi dari rumah ini. Sepertinya mereka nggak suka kalau Laras dan Sahrul tinggal di sini dan Laras mendapat warisan dari almarhum Pak Jarot. Laras, menurut saya mereka itu adalah orang suruhannya Badra. Kebetulan saya sarjana hukum. Lebih baik besok saya antar kamu untuk mengurus pengalihan surat rumah dan aset-aset Pak Jarot yang menjadi hak kamu. Kamu punya surat wasiat atau warisan dari Pak Jarot? Laras punya, Mas.
Kebetulan semuanya masih lengkap. Mas, Mas Abi. Mas Abi! Mas Abi! Bangun! Mas Abi! Mas Abi! Astagfirullahaladzim. Mas Abi! Mas Abi! Mas Abi bangun! Ma, udah ya, jangan sedih. Kita ini cuma bisa mendoakan Abi supaya nggak ada apa-apa, ya? Mama heran. Kok ada manusia sejahat itu sama Abi? Ini semua gara-gara gadis sial itu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Abimanyu, dia yang bertanggung jawab. Papa nggak bisa nyalain dia dong, Pak. Ini kan musibah, Pak. Tapi dia yang minta Abimanyu untuk datang ke rumahnya. Udah deh, Pak. Ini rumah sakit. Aduh, kamu sudah bisa menghubungi Sofi. Udah, Ma. Mama, Sofi. Ini juga. Jadi istri gak ada respeknya sama suami. Kabur-kaburan. Gak ada terima kasihnya. Malah kabur sama laki-laki brengsek itu. Papa lupa. Papa kan yang ngusir Sofi dari rumah. Seharusnya kamu malu dan tahu diri. Abimanyu sudah banyak berkorban buat kamu. Tapi kamu malah mau menikah dengan laki-laki brengsek itu. Pak, udah Pak. Masalah bukannya berkurang. Malah semakin menjadi kalau Papa terus-terusan mengungkit seperti ini. Kasihan Abi kan, Pak. Biar dia tahu rasa, Ma. Biar dia menyesal kalau kehilangan Abimanyu. Papa apa-apaan sih? Seharusnya kita itu mengharapkan kalau Abimanyu itu baik-baik aja, Pak. Udah, Ma. Ayo kita lihat Abi. Buat apa kamu kesini? Jadi diam-diam kamu masih suka menemui Abimanyu? Maaf Non Sofia. Bukannya Laras ingin mengganggu suami Non Sofia. Laras hanya ingin minta tolong. Tapi tiba-tiba muncul orang jahat yang memakai helm dan bermotor. Dia memukul kepalanya Mas Abi. Apa? Pelakunya bersepeda motor. Pelakunya naik sepeda motor. Jangan-jangan Roni. Non, Istrinya Abimanyu sudah datang. Nunggu apa lagi kamu? Ayo pergi. tapi Apapun yang terjadi sama Abimanyu bukan urusan kamu. Pergi kamu. Pergi. ayo Sahrul. Ayo kita lihat Abimanyu. Belum, Mah. Udah lebih baik sekarang Mama istirahat aja dulu ya. Nanti kalau ada perkembangan, Aldo kasih tau Mama. Ya udah. Dah. Do, keluarga lo beruntung. Beruntung. Dari hasil scanning, meskipun terjadi pendarahan, trauma benda keras di kepala Abimanyu tidak berakibat fatal. Tidak ada luka pada jaringan otak. Abimanyu juga sudah mulai sadar, walaupun dia belum pulih dari pusing di kepalanya. Doh, Abimanyu harus dipantau kondisinya selama 3-4 hari ke depan untuk memulihkan kesehatannya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Kel. Ternyata lo juga yang nolong saudara gue. Dunia ini emang sempit ya, Doh. Istrinya Abimanyu? Ya. Dok, kami boleh menemuinya? Boleh,
Tapi Abimanyu jangan diajak ngobrol terlalu banyak. Kondisinya masih lemah. Kepalanya masih sangat pusing. Gue duluan ya, Dok. Assalamualaikum. Terima kasih. Tapi maafin Sofia. Mungkin seandainya kalau Sofia. Sob ya, udah nggak apa-apa. Nggak ada gunanya menyesal yang udah terjadi. Tadi malam gua sama Sophia tidur di sini. Mama sama papa di rumah. Nggak apa-apa, Dok. Sofi, udah nggak apa-apa. Sofia merasa bersalah. Seandainya kalau Sofia berada di samping Mas Abi, mungkin Sofia bisa mencegah Mas Abi untuk pergi. Dan musibah ini tidak akan pernah terjadi. Mulai sekarang Sofia janji, Sofia akan menjadi istri yang baik untuk Mas Abi. Alhamdulillah. Ternyata semuanya itu ada hikmahnya. Yaudah deh, gue keluar dulu, mau kabarin ke nyokap, oke? Maafin Sofia, Mas Abi. Sudahlah Sophia, gak apa-apa, kamu gak salah kok. Mungkin kita lagi dicoba sama Allah. Kalaras jangan sedih dong. Itu kan cobaan dari Allah. Sarul juga pernah kehilangan orang tua, tapi Sarul tetap kuat keimannya. Kata Kalaras kan, setiap cobaan itu menguji iman kita, Kak. Tapi Rul, ini semua karena salah Kalaras. Coba aja Kalaras nggak nelfon Mas Abi. Dan coba aja Kalaras juga nggak nyuruh Mas Abi datang ke sini. Pasti kejadiannya nggak akan kayak gini. Kalaras juga bilang gitu, Kalaras. Kalaras nggak boleh menyesali apa yang Kalaras perbuat. Itu nggak baik, Kalaras. Kata Kalaras kan, manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Mungkin kejadian itu sudah takdir. Sudah, Kalaras. Daripada Kalaras sedih terus-menerus dan ketakutan, mendingan kita ke panti aja yuk, Kalaras. Pasti anak-anak panti pada nungguin Kalaras. Ya udah, kalau gitu kita ke panti aja yuk. Yuning, tolong bantuin saya. Saya pengen nunjukin sama Haikal kalau saya ini lebih pintar memasak daripada perempuan kampung itu. Nyonya Joya mau masak? Ngapain masak? Coba lihat. Saya udah beli masakan jadi dari restoran terkenal. Tapi nanti di depan Haikal saya akan pura-pura kalau semua masakan ini saya buat. Sekarang tugasnya Bi Uning bantu saya buat dapur menjadi berantakan. Biar nanti terkesan saya habis potong-potong bawang dan juga cabai, ya. Iya, Nyah. Mumpung perempuan udik itu lagi ke pasar, kita siapin semua masakan. Kalau dia datang, sia-sia deh belanjaan dia. Ya udah. Sekarang cepat kamu tuang masakan ini semua ke piring dan tata dengan rapi. Ya, dan setelah itu langsung buat dapur berantakan. Semua keluarin bumbu-bumbu, bawang dan juga cabai. Oke? Ayo. Mbak Zoya, Kamu, sayang sekali kamu terlambat. Kamu baru pulang belanja, sedangkan saya sudah selesai memasak semua makanan untuk Haikal buka puasa nanti. tapi Mas Haikal suruh saya belanja, Mbak. Udahlah, kamu udah gak usah masak lagi. Nanti masakan yang udah saya siapin semuanya mubazir dong. Maaf Mbak, kalau saya nggak laksanakan ini amanah. Kamu ini kasih tau ngelunjak ya? Kamu pikir dapur yang bagus ini dan juga uang belanja itu semua punya kamu? Jangan pernah mimpi ya. Seharusnya saya menjadi nyonya rumah dan mengatur semuanya. Bukan kamu. Soalnya kan gue namanya. Mana ikan guramenya? Berikan sama saya. Mana? Gurame. Ini kan makanan, Mbak. Itu cuma ikan gurame kan? Gak ada artinya. Atau muka kamu yang mau saya iris-iris? Berantakan? Maaf Mas Haikal,
Tadi maksudnya Dewi mau masak, tapi jadinya begini, maaf. Dewi, kalau kamu nggak bisa masak ikan, kamu kan bisa bilang. Jadi saya nggak akan minta. Haikal, saya tuh masih inget loh makanan kesukaannya kamu. Coba kalau kamu bilang, pasti saya akan masakin buat kamu. Sudah Zoya, buka puasa kan masih lama. Makruh kalau kita ngomongin makanan. Dewi, kamu siapin klinik ya. Biar Bi Uning nanti yang beresin semua ini. Tapi Tuan, Bi Uning, Dewi saya butuhkan di klinik. Kamu yang harusnya bertugas di dapur. Mungkin Zoya bisa membantu kamu membersihkan semua ini. kamu pikir saya ini siapa? Di mata kamu saya ini pembantu apa? Lalu ngapain kamu tiba-tiba ada di dapur saya? Nyonya rumah juga bukan kan? Lebih baik saya pulang sekarang. Daripada saya harus dipermalukan seperti ini. Bi Uning, tolong bereskan dapur ini ya. Saya nggak mau bawa amis ikan ini tercium sampai ke pasien saya. Iya, Tuan. Ya Dewi, bentar ini. Halo? Halo, Sofia. Lo kemana aja sih? Gue cari-cariin. Heh, brengsek. Gue di rumah sakit sekarang. Gara-gara tadi malam ada yang mencoba membunuh Abimanyu. Itu pasti perbuatan lo kan? Gila apa gue yang lakuin, Sof? Gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak mungkin senekat itu, Sof. Gue gak akan percaya sama lo. Lo sendiri yang bilang sama gue kalau lo pengen ngebunuh Abimanyu. Pokoknya, kalau sampai polisi nyariin lo, gue gak ikut-ikut. Gue bakalan bilang kalau gue gak kenal sama lo. Sofia, dengerin gue dulu, Sof. Cukup, Ron. Gue udah bener-bener benci sama lo. Mulai sekarang lo jangan pernah ngomongin gue lagi. Ingat itu. Halo, Sofia, Sofia. Brengsek. Tuh cewek bener nyangkain gue kriminal kali. Tapi gimana nanti kalau polisi bener nyariin gue? Per, ayo bangun dong. Udah siang nih. Per. Per! Bangun, Per! Per, bangun, Per! Kenapa kamu lakukan ini semua, Per? Bibi! Bibi! Halo? Apa? Vera mau bunuh diri dengan obat tidur? Astagfirullahaladzim. Vera, kenapa kamu lakukan ini semua, Ver? Semua ini pasti gara-gara saya ya. Ini mungkin kesalahan Papa. Vera udah gak sayang Papa dan ingin meninggalkan Papa hidup sendiri ya. Enggak, Pak. Vera melakukan ini semua karena Vera takut. Vera nggak punya siapa-siapa lagi, Pak. Berarti saya udah bukan sahabat kamu lagi, Ver. Vera mau sendiri, Pak. Kamu harus janji ya, tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Yep. Mudah-mudahan obat yang saya berikan bisa membantu. Tapi lebih baik kalau Vera tidak ditinggal sendirian. Karena masalah kejiwaan yang sedang dihadapinya. Pak Usman juga tolong bantu permasalahan yang dialami. Supaya dia nggak merasa sendirian. Makasih ya dok ya. Nggak apa-apa Pak.
Itu udah menjadi tugas saya. Doh, tolong jangan biarkan Vera putus asa. Harapan Vera satu-satunya adalah kamu. Saya sebagai papanya tidak ada arti apa-apanya dibanding Aldo. Doh, gue duluan ya. Thanks banget ya, Kang. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Doh, dengan Vera ditinggalkan sendirian. Yuk, sekolah. Loh, kenapa bang? Tapi kan Yono butuh uang untuk bantu ibu. Gara-gara kamu bikin ulah terus, Bang Sugiarto sama anak buahnya ngamuk-ngamuk di warung abang. Ntar kalau dia berhenti jadi langganan abang bisa bangkrut warung abang nih. Tapi kan rezeki itu dari Allah. Nasib abang gak harus tergantung sama Bang Sugi dong. Pokoknya abang bilang enggak. Lagian abang denger kan kamu udah kerja di tokonya Bang Wahab. Sekali enggak ya udah enggak. Udah sono. Sono. Baru kita mau ke rumahnya Pak Hasan. Iya, Bos. Pak Hasan, mau berobat ya? Iya, Bos. Pak Hasan, nggak usah berobat. Saya punya obat yang sangat mujarab. Nah, khusus punya Sugiarto. Ini, Bos. Jabrik, kasih. Nah, ayo. Udah Pak, lupakan saja Pak. Nggak usah dianggap, percuma. Simpan tenaga Bapak. Orang seperti dia itu nggak usah dilayani. Anggap saja setan lewat. Wah. Bos, kok dicuekin sama Pak Hasan? Mana Bu Dewi ngomong kayak setan lewat? Penghinaan ini, Bos. Tenang aja, Bon. Tenang, Bon. Sugiarto nggak bisa dicuekin. Pak Hasan memang harus dipaksa sedikit-sedikit. Tuh, Bos. Ayo, mana? Udah biarin Bu Dewi. Pak Hasan kan emang mau mati. Biarin aja. Masa digangguin Bang Sugi? Kurang ajar lo ya. Makasih ya. Untung ada kamu. Orang kayak Bang Sugi itu emang harus diberi pelajaran. Kamu tahu apa yang telah kamu perbuat, Isa? Vera hampir bunuh diri gara-gara kamu. So what? Bukannya mati satu tumbuh seribu. Bener-bener perempuan yang gak punya perasaan kamu. Kamu yang gak punya perasaan. Apa kamu memikirkan perasaan saya dan almarhum mama saya? Waktu di dalam pernikahan kita, kamu meninggalkan saya. Bagaimana saya bisa melupakan dan bagaimana saya bisa memaafkan kamu, Aldo? Seumur hidup saya tidak akan pernah lupa kalau kamu pernah menyakiti hati saya. Jadi kamu mau balas dendam sama orang yang sama sekali gak bersalah, gitu? Hanya ada satu cara untuk memaafkan kamu. Hanya ada satu cara. Kamu harus menikah dengan saya. Menikah dengan kamu? Jangan mimpi kamu. Ya, kamu harus menikah dengan saya. Hanya itu cara untuk memaafkan kamu. Atau kamu mau perempuan-perempuan yang ada di dekat kamu hidupnya tidak akan pernah tenang. Kamu dengar ya? Saya sama sekali gak akan pernah menikah dengan orang seperti kamu yang sama sekali gak punya perasaan. Dan asal kamu ingat, kalau sampai kamu mengganggu kehidupannya Vera, kamu berurusan dengan saya. Ingat itu. Sampai kapan, Aldo? Kamu akan mengabdikan seluruh hidup kamu untuk anak cacat seperti Vera. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal, Aldo. Karena kamu telah menyakiti hati saya. Usman. Terima kasih. Anda masih mengenal saya. Saya tidak akan pernah lupa dengan orang yang pernah mempermalukan saya dan meremehkan kemampuan saya dalam soal bisnis. Mau apa Anda datang ke sini? Saya mau minta maaf dengan apa yang pernah saya lakukan dulu. Saya datang ke sini bukan untuk bisnis. Ini menyangkut anak kita. Anak kita? Iya. Anak saya Vera sangat mencintai Aldo. Tidak mungkin. Tidak akan saya biarkan anak saya dekat dengan anak Anda. Anak bekas musuh bisnis saya. Saya akan serahkan semua aset perusahaan saya kepada Aldo. Asalkan dia mau menikah dengan Vera. Selama saya masih hidup,
saya tidak akan merestui Aldo dengan anak kamu. Sampai kapanpun. Sekarang silakan Anda keluar sebelum saya makin muak melihat wajah Anda. Surat berharga ini penting banget. Kalau sampai jatuh ke tangan anak gue Mas Badra bisa gawat. Telepon itu lagi. Ini harus diamankan. Jarang ada orang berpikiran untuk menaruh surat berharga di bawah lemari. Assalamualaikum. Halo? Halo? Yakin? Cabut. Dapat berapa, Sam? Dapat 4. 4 lumayan nih buat sahur ntar ya. Iya. Mana lagi nih? Hah? Kaki siapa nih? Hah? Ada mayat? Masih hidup, masih hidup. Tolongin, kasihan. Tolongin. Aduh, kenapa sih Mbak sampai begini? Kasihan. Ayo, yuk
Kita bawa ke rumah Pak Sutris yuk. Nggak bisa begini, Pak. Ini. Yuk. Kasihan. Jangan, Mas. Yuk. Kita bawa ke rumah Pak Sutris yuk. Hati-hati, Pak. Kasihan banget nih. Awas. Yuk. Ayo, udah, bawa sini aja, kasihan. Mas, kasih tempat, Mas. Mas, kasih tempat, Mas. Kasihan nih. Bu, tolong kasih minum, Bu. Kasihan, Bu. Kenapa sih, Mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang punya handphone nggak? Ada yang mau nggak HP? Ada saya, Mas. Ini, Mas. Yuk. Terima kasih, Mas. Iya. Saya ingin telepon keluarga di rumah. Assalamualaikum. Ustazah, ini Laras, Bu. Saya baru kena musibah. Ibu bisa tolong jemput saya? Ini di mana ya? Jalan Damai, Mbak. Saya di Jalan Damai. Tolong saya, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Laras, sepertinya ada perampokan. Iya, Bu. Tapi kalau mereka hanya ingin sekedar merampok, mereka nggak akan sampai ingin membunuh Laras juga. Laras yakin ini pasti perbuatan anak buahnya Mas Badra. Pasti mereka dendam dan ingin merampok semua harta benda, termasuk rumah ini. Sahrul mana? Sahrul? 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 Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kak Laras. Sahrul takut kalau orang itu datang lagi ke sini, Kak Laras. Sahrul nggak mau deket lagi, Kak Laras. Iya, Sahrul. Tapi kamu gak apa-apa kan? Syahrul, kamu harusnya bersyukur. Dan kamu harus yakin kalau Allah akan melindungi kita. Asal Kak Laras janji nggak mau ninggalin Sahrul lagi. Iya, sebisa mungkin Kak Laras nggak akan ninggalin kamu. Bagaimana kalau mereka tahu Laras masih hidup? Apa mereka juga yang menyalakai Mas Abi? Halo, Haikal. Zoya, ngapain kamu kesini? Nggak ada apa-apa sih, aku cuma pengen main aja dan lihat kamu. Ibu Joya, bukannya udah cerai, merujuk lagi ya? Zoya, sebaiknya kita bicara di dalam. Permisi ya, Ibu. Apaan sih kamu, Zoya? Nggak ada apa-apa. Saya cuma mau kasih tahu, mulai hari ini saya akan pindah dan tinggal kembali di rumah kamu. Kamu gila ya, Zoya? Kita kan sudah bercerai. Apa kata orang-orang kalau kita tinggal bareng lagi serumah? Kita kan bisa rujuk lagi, sayang. Enggak, Zoya. Hidup saya lebih tenang setelah saya bercerai dengan kamu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Tidak, saya tidak akan pergi. Perempuan kamu aja boleh tinggal di sini. Kenapa saya enggak? Kecuali kalau kamu mau, kolega dokter kamu dan juga atasan kamu di rumah sakit serta pasien-pasien kamu tahu kalau kamu sedang miara perempuan di rumah kamu. Kamu mau fitnah saya? Haikal, kamu jadi orang jangan so naif deh. Ini Indonesia. Walaupun orang-orang agak so munafik, tapi aku yakin banget. Pasien-pasien kamu akan kabur dan juga atasan kamu akan langsung memecat kamu kalau sampai mereka tahu kamu itu piara perempuan di rumah kamu. Dan apa kamu mau? Sekarang saya langsung keluar menemui pasien-pasien kamu dan aku bilang sama mereka kalau Dewi sedang hamil dan mengandung anak kamu. Maaf, tapi pasien sudah banyak yang menunggu. Yaudah, saya ke depan sekarang.
Saya akan kembali menjadi nyonya di rumah ini. Dan saya akan membuat si Dewi itu nggak betah dan cepat-cepat minggat dari sini. Setelah itu, saya akan rujuk kembali dan menjadi nyonya Haikal. Akhirnya sang maling datang juga ke gue. Gue terpaksa datang ke sini, Mbak. Ada orang yang mau ngebunuh Abimanyu. Apa? Ada orang yang membunuh Abimanyu? Bagus dong, berarti bukan cuma gue yang kepengen Abimanyu mati. Tapi Sofia malah nuduh gue, Mbak, yang ngebunuh Abimanyu. Ya gue takut aja kalau polisi bakal nyari gue. Sofia menuduh lo? Kok bisa? Terus rencana untuk menikah dengan Sofia gimana? Gue emosi, Mbak. Karena Abimanyu belum juga menceraikan Sofia. Ya gue keceplosan ngomong sama Sofia kalau gue waktu itu bakalan mau ngebunuh Abimanyu. Makanya Sofia sekarang percaya kalau gue lah pelakunya. Lo itu jadi cowok selain pengecut tapi juga bego. Pokoknya lo gak boleh sampai kehilangan Sofia. Apalagi gara-gara persoalan yang menimpa Abimanyu. Sofia pasti akan merasa menyesal. Pokoknya lo harus terus jagain Sofia dan jangan sampai dia rela menjadi istrinya Abimanyu. Tapi kalau gue berusaha untuk mendeketin Sofia lagi, terus polisi meriksa Sofia sebagai saksinya Abimanyu, gue takut, Mbak, kalau Sofia bakal ngomong sama polisi, gue dulu pernah punya niat untuk ngebunuh Abimanyu. Ya lo harus bisa merayu Sofia dong. Kalau lo memang tidak mencelakai Abimanyu, lo kan masih punya banyak alasan. Kenapa lo harus takut? Hah? Ya udah, Mbak. Akan gue usahain. Jangan cuma usaha, tapi lo juga harus bisa. Jadi cowok kok pesimis banget sih? Ngerayu cewek yang pelin-pelan kayak Sofia aja gak pernah bisa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.